Salam saudara-saudara, selamat hari Natal bagi kita semua. Kiranya damai Kristus selalu menyertai kita semuanya. Amin. Video kali ini kita akan menonton video cuplikan yang sangat luar biasa. Bagaimana pesan Natal disampaikan oleh hamba Tuhan di GBK, disaksikan oleh Bapak Prabowo Gibran dan juga rekan-rekannya. Dan sangat luar biasa firman Tuhan yang disampaikan, tentunya akan memberikan pengertian yang besar bagi bangsa ini. Oleh karena itu, saudara, tanpa berlama-lama langsung kita simak cuplikan berikut ini. Saudara-saudara yang terkasih, semoga Indonesia sungguh menjadi Bethlehem baru, tempat Tuhan lahir, bertumbuhnya para pemimpin yang berjiwa pelayan, ugah hari, hidup sederhana, dan mengetemukan kepentingan bangsa, pemerintah dan rakyat bersama-sama pergi menuju Bethlehem baru, di mana rakyat Indonesia memuji dan memuliakan Tuhan. Berikutnya pesan Natal dari Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin OSC, dengan mengangkat tema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Selamat malam, saudara-saudari, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka, beserta dengan Kabinet Merah Putih yang sebagian besar ada di ruangan ini. Luar biasa Pak Presiden, atas dukungan dan sokongan Bapak Menteri Agama, Imam Besar Kiai Haji Nasaruddin Umar, Ketua Umum Panitia Natal Nasional Bapak Thomas Jiwandono, Ketua MPR, DPD, pimpinan Polri, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, panitia nasional, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Setiap tahun kita merayakan Natal. Tahun 2024 kita mengambil tema dari tanggapan sigap para gembala yang menerima warta kelahiran Yesus, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Para gembala dipilih Allah karena rupanya memiliki disposisi batin untuk siap siaga, melaksanakan apa yang Tuhan sampaikan melalui malaikat untuk pergi bersama menjumpai Yesus Juru Selamat. Berjumpa dengan Yesus telah mengubah hidup mereka secara kualitatif, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang optimis dengan sukacita, memuji dan memuliakan Allah. Perjumpaan dengan Tuhan membawa sukacita dan damai. Sukacita dan damai itu terus diperbaharui dalam Tuhan dan dibagikan pada sesama. Ini mengingatkan kita akan tema kunjungan Bapak Suci Paus Fransiskus ke Indonesia, yaitu iman, persaudaraan dan bela rasa. Perjumpaan dengan Tuhan karena iman mendorong seseorang apapun keyakinannya untuk membangun persaudaraan sejati dengan siapapun, hingga kita tergerak untuk berbela rasa dengan semua orang yang membutuhkan belas kasih Allah melalui karya dan hidup kita. Memang tidak dikisahkan bagaimana cara para gembala memuji dan memuliakan Allah. Itulah kiranya yang dititipkan pada kita sekarang. Pesan Natal 2024 yang dibuat PGI dan KWI menulis bahwa kita bisa memuliakan Tuhan melalui tindakan-tindakan yang menghadirkan kasih-Nya di tengah keluarga, komunitas, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kasih kepada sesama manusia itu menjadi konkret dalam tindakan saling menghormati dan menghargai, menguatkan dan membangun persahabatan antar manusia tanpa memandang perbedaan suku, agama,
kepercayaan, golongan, warna kulit, dan status sosial. Maka perayaan Natal sungguh mendorong kita untuk berjalan bersama dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa bagi saudara-saudari yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, untuk menjadi saudara bagi sahabat-sahabat kita yang masih berjuang mencari keadilan, untuk membela para korban keadilan yang mungkin tidak berani menyuarakan hak. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya Natal ini secara kualitatif mengubah cara berpikir dan cara kerja kita, hingga melalui perkataan dan perbuatan kita memuliakan Tuhan dengan turut terlibat membangun negara sesuai cita-cita kemerdekaan. Masih ada sisi gelap saat ini yang perlu diterangi, yaitu, saya kutip dari pesan, persoalan ketidakadilan, kemiskinan, intoleransi, perdagangan orang, praktek-praktek perjudian dan pinjaman online, dan perusakan lingkungan hidup. Marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem, di mana Tuhan hadir, agar kita tetap optimis membawa terang dan pengharapan di tengah kegelapan dan keputusasaan, serta menghadirkan kasih, persaudaraan, dan bela rasa di tengah kesulitan hidup yang rawan konflik. Saat kita mengalami perubahan secara kualitatif, mau memuji dan mau memuliakan Allah, kita akan lebih mudah berbela rasa dan menebarkan kasih kepada sesama. Hingga semua perbuatan, pelaksanaan, keputusan didasari oleh bela rasa pada saudara-saudari yang paling rentan di negeri tercinta ini, demi cita-cita keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Marilah menjadikan hati kita sebagai Bethlehem, tempat Tuhan hadir. Semoga pemerintah Republik Indonesia, mari kita doakan dan kita dukung pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka menjadi Bethlehem baru. Seperti Bethlehem di sana, tempat Tuhan lahir, di mana sinar kasih persaudaraan dan bela rasa memancar dari pemerintahan Republik Indonesia bersama dengan Kabinet Merah Putih. Menyingkirkan kegelapan, sisi-sisi yang mungkin sekarang masih gelap. Dunia tidak ada yang sempurna. Dunia masih ada kegelapan. Justru mudah-mudahan mari kita doakan dan kita dukung pemerintah menjadi Bethlehem baru yang menyingkirkan kegelapan-kegelapan di berbagai negara, di berbagai sisi aspek Indonesia. Sehingga siapapun, kita semua secara bersama-sama mau dan mampu mengontrol hati dan budi, menjaga mulut dan tangan, hingga tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, semoga Indonesia sungguh menjadi Bethlehem baru, tempat Tuhan lahir, bertumbuhnya para pemimpin yang berjiwa pelayan, ugah hari, hidup sederhana, dan mengedepankan kepentingan bangsa, pemerintah dan rakyat bersama-sama pergi menuju Bethlehem baru, di mana rakyat Indonesia memuji dan memuliakan Tuhan. Bagaimana mungkin kita menciptakan Indonesia sebagai Bethlehem baru kalau tidak dimulai dari diri sendiri? Mari kita mulai dari diri sendiri untuk memberikan dukungan kepada pemerintah kita, semua pejabat, tokoh masyarakat, tokoh budaya yang bersama-sama ingin memajukan Indonesia. Maka dengan perayaan Natal ini, semakin kita Kristiani, semakin kita Indonesia. Semakin kita Kristiani, semakin kita Pancasilais. Selamat Natal kepada saudara-saudari yang merayakannya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya. Teristimewa kepada pemerintah Republik Indonesia,
tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, Panitia Nasional Natal Nasional 2024. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Antonio Subianto Bunjamin OSC, kisah Yesus Kristus lahir di kota mungil Bethlehem dan kisah para gembala hendaknya menjadi teladan bagi kita untuk terus menguatkan iman dan membulatkan keberanian untuk terus berharap. Bahkan ketika dunia terasa gelap, kita tetap optimis dengan semangat Natal, semangat baru. Pemirsa dan hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki sesi Lifetime Achievement Awards yang akan diberikan kepada mereka tokoh berdedikasi. Kepada peraih penghargaan masing-masing akan diberikan sebuah plakat dan uang sebesar 100 juta rupiah serta sertifikat. Dan penghargaan tokoh berdedikasi diberikan kepada kami mengundang tokoh berdedikasi pertama diberikan kepada Letnan Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Dr. Honoris Causa Tiopang Bernard Silalahi SA. Tokoh legendaris yang meninggalkan jejak abadi dalam sejarah Indonesia. Beliau adalah penggagas diadakannya Perayaan Natal Nasional tahun 1993 hingga Perayaan Natal Nasional digelar setiap tahunnya hingga saat ini. Pemberian penghargaan akan diwakili oleh putra beliau, Bapak Lutfi Krida Silalahi. Lifetime Achievement Award berikutnya diberikan kepada Aleta Cornelia Baun, ikon pejuang lingkungan hidup dan masyarakat adat NTT. Penghargaan lingkungan paling bergengsi di dunia diberikan kepada Aleta atas keberaniannya dalam memimpin aksi damai di Pegunungan Mutis, Nusa Tenggara Timur. Tokoh berdedikasi berikutnya diberikan kepada Suster Laurentina SDP atau yang kita kenal sebagai anti-human trafficking. Ketertarikan Suster Laurentina terhadap isu human trafficking diawali dari permintaan salah satu jejaring pekerja kemanusiaan di Jakarta saat dirinya bertugas di Maubesi. Karena perjuangan dan aksi heroiknya, Suster Laurentina diberikan julukan The Cargo Nun. Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Ketua Umum Perayaan Natal 2024, Ketua KWI dan Ketua PGI untuk memberikan plakat kepada peraih Lifetime Achievement Award atas dedikasi. Saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana pesan-pesan Natal disampaikan di mimbar gereja dan disaksikan oleh Bapak Prabowo dan Bapak Gibran dan disaksikan oleh para pembesar-pembesar yang ada di sana dan disaksikan juga oleh ribuan bahkan jutaan orang-orang Kristen yang menyaksikan hal tersebut. Bagaimana di sana disampaikan pesan Natal tentang kelahiran Yesus yang lahir di kota Bethlehem. Nah, saudara, itu memberikan pengertian bahwa Tuhan hadir di kota Bethlehem. Nah, itu juga memberikan pengertian bagi kita. Biarlah kiranya juga apa yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu, dia lahir untuk menyelamatkan umat manusia, bahkan memberikan contoh, memberikan teladan yang baik, menjadi terang, menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Biarlah juga kiranya kita sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia, lewat hari Natal, hari kelahiran Yesus, kita juga mau berubah menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Walau banyak tantangan, walau banyak cobaan, tetapi kita tetap maju, kita tetap hidup dalam kebenaran itu sendiri. Nah, saudara-saudara, jangan lagi ada perpecahan, jangan lagi ada perselisihan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Seperti pembubaran gereja, pembubaran ibadah Natal, tidak ada lagi hal seperti itu. Tetapi kita semua bersatu memfokuskan diri bahwa kita adalah Indonesia, kita harus mau bekerja sama, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam di Indonesia, sehingga Indonesia ini boleh
mengalami dampak yang luar biasa lewat kerja keras, lewat kerjasama antar agama dan antar suku yang satu dengan yang lain. Nah teman-teman, kiranya pesan Natal yang sudah kita dengar ini boleh memberkati kita dan boleh membuat cara berpikir kita menjadi semakin baik, semakin cerdas, dan semakin baik lebih lagi. Nah teman-teman, kiranya video ini boleh memberkati dan menambah wawasan kita semua. Tuhan memberkati. Sekali lagi, selamat hari Natal dan menjelang tahun baru. Tuhan memberkati kita. Salam.